boneka paling pertama itu sih mahar masih kisaran 3.500.000. 3.500.000. Itu kalau yang udah tingkatnya lebih tajam siluman tadi itu beda nih. Itu puluhan juta. Saya udah ibaratnya nih mengadopsi ya istilahnya, mengadopsi kalian nih. Mana gitu. Ini buktinya suami saya malah pergi juga dari rumah. Wah, itu udah saya di titik itu kayak ya udahlah ini mah maksudnya mati aja. Kalau yang satu itu katanya sebenarnya offeringnya itu katanya darah. Tapi karena sudah didoain jadi mintanya kopi. Pas di saat itulah pas udah baikan di rumah tuh kondisinya makin panas. Makin panas. Saya sholat di ruang tamu kan. Iya. Di tempat si spiritual itu berada. Disitulah Master keluar bau. Tidak sadar. Bakar aja gitu. Saya pikir dengan membakar semua boneka itu tuh kayak hilang. Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Pemirsa Ganjil Misteri, ini eksklusif untuk Ganjil Misteri. Saya akan mencoba untuk membersihkan, kemudian untuk memutuskan kontrak-kontrak yang sudah ada di tubuh daripada Mbak Keke. Halo penikmat Ganjil Misteri, perkenalkan saya Rafli Abidin dan di sebelah saya ada istri saya Keke, Kakak Abidin, dan tentunya ditemani oleh Master Blackjet. Sehat ya Master ya? Alhamdulillah sehat ya. Kita mau bagi cerita misteri nih Master. Ada pengalaman nih kita berdua nih terkait boneka arwah gitu. Nah ini juga saya nanti mau tanyakan ke Master ya. Ini saya cerita dulu. Jadi tahun 2020 lah ketika COVID, kami berdua kebetulan kan belum ada momongan gitu. Jadi ada teman saya itu suka makeover boneka. Ya kebetulan dia kerjasama dengan orang tersebut gitu. Nah itu nawarin ke saya, lu mau nggak? Maksudnya coba deh ngerawat spirit doll. Mudah-mudahan nanti lo dikasih keturunan, karena pada saat itu kan harapannya besar gitu loh Master. Jadi oh boleh kali ya dicoba, karena infonya yang udah berhasil tuh banyak gitu, karena apa merawat si spirit doll ini banyak yang memiliki keturunan gitu. Ya bego aja sih pada saat itu. Iya. Akhirnya singkat cerita saya coba DM orang tersebut gitu. Terus ditanya tuh nama lengkap, golongan darah, itu katanya mau pencocokan, iya nama orang tua, boneka mau dari beliau atau mau dari saya pribadi. Pada saat itu karena dananya masih agak kurang, jadi saya boneka ya udah saya beli aja sendiri, tapi nanti di blessing di beliau gitu kan. Ya udah akhirnya jadi saya kirim bonekanya ke beliau. Udah di blessing sekitar 3 hari lah, dikirimlah ke rumah gitu. Nah dikirim ke rumah itu ada apa ya, kayak mantra ya apa ya? Oh, untuk mengaktifkan, untuk mengaktifkan. Iya gitu. Jadi ibaratnya untuk mengkoneksikan lah. Iya, mengkoneksikan gitu. Ya jadi memperkenalkan diri bahwa kami ini orang tua asuh, betul gitu. Udah jadi itu kan ada offeringnya juga, saya kasih susu, makanan, seperti itu, permen, iya. Nah, selang 2 minggu gitu, si kakak ini bilang bahwa boneka arwah ini kebetulan yang pertama ini kan perempuan. Katanya minta teman. Harus ada temennya, laki-laki gitu. Oh gitu ya kak, saya bilang. Iya, jadi harus ada temennya. Nah, nggak tahu gimana, jadi kondisi saat itu jatuhnya tuh saya kayak kecanduan gitu loh Master. Jadi oh berarti harus punya nih. Jadi apa kata si kakak, harus diturutin gitu. Jadi kasarnya tuh saya bela-belain lah, iya. Oh, bayarnya gajian boleh nggak? Ya bisa. Sampai kayak gitu gitu. Ya udahlah, akhirnya punya sepasang.
Dari sepasang Lanjut nambah lagi lagi, tuh, nambah. lanjut terus sampai ada boneka apa kumantong juga Oh, katanya, kumantong. iya dari Thailand. Ya itu dari 1 sampai puluhan gitu. Di sela perjalanan kami ya merawat boneka arwah, ya kan pasti saya mempertanyakan kan, kok ini udah ibaratnya udah Sudah hampir mau banyak. setahun ya. Dan udah banyak nih. Iya kok belum ada belum ada perubahan. keturunan gitu. Kamu di perutnya ada batu ijo nih keke. Jadi itu yang menghalangi kamu gitu. Ya terus saya harus apa kak? Kamu harus dibersihin berdua sama Rafli gitu. Jadi kami singkat kata diajak melukat lah ya. Oh, melukat ke di Bali. Di Bali, Ya ya. betul. Di Pura apa? Campuhan. Campuhan. Iya. Nah, sampai di Pura Campuhan itu kami dibersihin sama boneka arwah juga kita bawa. Semuanya? Kita bawa Nggak, hanya bawa beberapa? beberapa. Oh, beberapa. Iya, beberapa. Kita bawa 5 ya. 4. 4. Nah, itu kita bawa, itu juga mereka juga dimandiin juga di sana ritual. Jadi istilahnya membersihkan batu yang ada di perut saya itu yang menghambat. Nah, setelah ritual selesai, kami kembali ke hotel. Si kakak ini cerita ada beberapa spirit yang mau ikut sama saya gitu. Dari sana? Dari sana, Dari betul. Bali ini? Nah, tapi ini sosoknya Oke. siluman, Master gitu. Jadi ada 4 siluman yang istilahnya yang apa ya? Yang memilih Yang tinggi-tinggi lah Ya, ilmunya ilmunya katanya. paten-paten ya, Iya, ibaratnya. itu mau ngelindungin saya lah gitu. Iya. Keke mau nggak gitu? Ya kan saya agak ngeri ya kalau maksudnya bentuknya siluman, bentuknya gimana gitu kan. Enggak, ini pokoknya Bagus lah. bagus Ya. gitu. Si kakak ini bilang, permintaan kamu ketika di Pura Campuhan itu Master apa nih buat rumah tangga kalian gitu. Ya waktu itu kan saya bilangnya yaudah supaya Rafli nggak main-main di belakang lah, Iya, misalnya iya. nggak selingkuh nggak apa Iya. gitu lah Master ya, pokoknya rumah tangga biar harmonis Iya. gitu. Amin. Nah ini ada sosok yang mau menjaga itu, jadi kan saya tertarik, oh gitu, jadi ini bisa ngejagain Rafli nih gitu. 4 lagi ya sekaligus ya. Iya, Oh, 4 gitu. Tapi mereka harus ada wadahnya. Kan saya bingung ya, ini juga ada proses harus maksudnya di blessing juga. Lah medianya harus berbentuk apa? Saya bilang, ya jadi itu waktu itu ada yang berbentuk ya kayak nyai ratu-ratu seperti itu Master. Jadi bentuknya bener-bener- patung atau apa? enggak, tuh? jadi Bener boneka, Boneka, cuman oh, bentuknya, didadanin. Oh, seperti dadanin, ratu. Dipakein bajunya, iya, iya. dipakai. Jadi Maksudnya nggak lucu lah. Nggak lucu, ya. jadi Serius custom. itu dia yang serius Itu ya ada yang siluman ular lah, ada yang kayak gitu ya. Pokoknya menjaga lah istilahnya. Ada yang panglima saya. Ada yang panglima, maksudnya itu siluman buaya juga ada kayak gitu. Iya, iya. Jadi bonekanya itu saya harus custom. Khusus. Maksudnya bentuknya ya bukan berbentuk buaya enggak, tapi yang Harus cantik harus gitu ya. Maksudnya pakai bajunya kan baju-baju kerajaan. Iya, keraton-keraton. Iya, Iya. keraton-keraton gitu. Bukan anak-anak gitu. Bukan anak-anak Bukan gitu. Adalah singkat cerita, ya saya sampai sama Rafli bela-belain lah istilahnya. Ya udahlah ini uang dari mana? Uang apapun iya, Itu maksudnya tak bela-belain. usahakan lah. Iya, Udah iya. usahain deh Oke. buat maksudnya wadahnya mereka. Karena si kakak bilang ini nggak bisa lama-lama. Kalau lama-lama Nanti nggak Pergi. jadi. iya pergi lagi Oke. gitu. Jadi kan kita kan diburu waktu, mau nggak mau ya udah harus gitu kan. Ya udah akhirnya itu diwadahin ada 4. Nah kalau yang 1 itu katanya sebenarnya offeringnya itu katanya darah. Tapi karena sudah didoain, jadi bisa mintanya darah, kopi, beda kopi. ya Oh, kopi, dan Fanta, ya. kopi hitam. Kopi hitam ya. Kopi hitam. Ketika ibaratnya yang 4 boneka ini datang lah gitu ya, yang isinya siluman Udah selesai tadi lah. udah selesai lah Nah. istilahnya. Itu tuh hawa rumah tuh Jadi berubah. Jadi panas. Nah, hubungan rumah tangga saya sama suami Carut marut lah. Bukan Mulai ya. dari Bukannya Kita baik, harmonis. baik ya. Enggak, kita ini maksudnya sampai ribet besar. Iya, lagi baik malah jadi nggak baik Iya, gitu, iya. yang Jadi- tadinya kita maksudnya kita paling berantem masalah sepele ya. Ini jadi ya ini berantem besar. ini sepeda jadi terus jadi besar gitu. Iya. Singkat cerita, jadi kita sempat
maksudnya Rafli tinggal di rumah orang tuanya, gitu. Jadi kita, maksudnya saya sendiri ya di rumah itu sendiri. Semingguan lah ya, seminggu lah. 2 minggu. Iya 2 minggu. Nah, saya tuh di situ tuh, maksudnya bilang ke kakak gitu ya, kok ini kondisi rumah tangga saya malah seperti ini sama Rafli. Ya pokoknya dia hanya ngasih saran, ya udah tenang aja. Maksudnya Rafli dijagain, nggak mungkin macam-macam lah. Soalnya ada si itu yang tadi paten itu. Ya, ada si Panglima itu, ya, sama si anak-anak ini. Nah itu saya di situ tuh ini Master, maksudnya saya di situ juga kesel ya, nangis. Maksudnya kita udah berkorban banyak kok, tapi dapatnya malah seperti ini. Betul. Malah keterpurukan. Ini kok saya udah ibaratnya nih mengadopsi ya, istilahnya mengadopsi kalian nih. Mana gitu, ini buktinya suami saya malah pergi juga dari rumah gitu, kita malah berantem juga, ini masalah bertubi-tubi gitu. Maksudnya kok malah begini hasilnya gitu. Wah itu udah saya di titik itu kayak ya udahlah ini mah maksudnya mati aja, maksudnya karena udah bela-belain lah mati-matian istilahnya gitu, kok malah kayak begini gitu. Kita nggak tahu lah, akhirnya kita ngomong kita malah ngobrol berdua dari hati ke hati ya, istilahnya kita nyelesain masalah sendiri gitu. Nah, pas di saat itulah, sorry aku potong. Pas di saat itulah, pas udah baikan di rumah tuh kondisinya makin panas. Makin panas. Saya sholat di ruang tamu kan. Iya. Di tempat si spiritual itu berada. Disitulah Master keluar bau. Tidak sedap, anjir. Iya. Bau seperti awalnya seperti binatang cicak mati tuh. Kalau kegencet pintu kan baunya nggak enak kan? Awalnya gitu dulu. Terus saya bilang ada cicak mati ya? Enggak. Sehari 2 hari makin lama makin anjir. Ini kayak bau ini nih, kayak bau binatang mati nih. Saya bilang gitu. Kayak bau bangkai ini. Iya. Masa sih? Dia bilang, masa kamu nggak nyium? Bilang gitu. Akhirnya lama-lama nyium. Akhirnya saya endus-endus semuanya yang mana-mana. Nggak ada bangkai atau apa? Nggak ada bangkai. Ternyata baunya bersumber dari si panglima itu, si tempat itu. Hawanya tuh nggak enak lah. Udah nggak kondusif gitu. Sering apa ya, kayak misalnya saya kan di rumah selalu sendiri ya, kalau misalnya suami lagi manggung atau apa gitu ada yang lari. itu sih udah pasti lari. Udah pasti rame katanya. Rame gitu. Ini tuh lebih apa ya, lebih mencekam sih rasanya Master. Maksudnya kok jadi begini hawanya, kayak lembab gitu ya, panas tapi lembab gitu. Lembab ya nggak enak lah, nggak enak gitu kan. Akhirnya saya lebih memilih kayaknya kita udah deh gitu ya. Harganya berapa nih? Kalau yang tadi yang saya adopsi itu yang boneka paling pertama itu sih mahar masih kisaran 3.500.000. Itu kalau yang udah tingkatnya lebih tajam siluman tadi itu beda nih. Itu puluhan juta. Puluhan juta. Iya, itu kan ada range-nya ya, ada yang 5 juta. Jadi tergantung proteksinya apa. Gitu. Jadi kayak itu kan ada kegunaannya, misalnya si anak ini bisa mendatangkan dia gitu-gitu. Jadi itu semakin dia kegunaannya banyak semakin mahal. Karena benefitnya juga banyak. Betul, benefitnya banyak. Nah akhirnya pokoknya adalah sampai berapa itu belanja tuh? Ya, 200 nyampe ya? 200 Master. 200 apa nih? 200 juta. 200 juta Nah, sampai tuh. Iya sampai. Jadi hasilnya apa nih? Udah itu belum? Hasilnya malah makin drop. Ini kan 200 Master, 200 juta. Ya hasilnya 20.000. Jadi tinggal 20.000 gitu ya. Oke. Jadi nggak sebanding nih kayaknya. Nggak sebanding, malah makin parah ya. Ya memang kita akui ya mungkin kita tanpa sadari itu kita ada melakukan kesalahan atau gimana ya, terlena lah gitu ya dengan ini. Untuk membalikan, asal tahu Master, membalikan kepada posisi normal sangat susah. Karena posisinya itu sudah ke brainwash. Iya. Ke brainwash, kemudian ada harapan di situ. Kemudian ya dari janji-janji manisnya itu, padahal itu semua ya kebalikannya. Ya. Seperti itu. Gitu ya Mas ya. Jadi kalau boneka arwah ini sebenarnya adalah arwah daripada yang tidak jelas, yang diambil dan dimasukkan ke dalam situ. Bisa jadi itu jin-jin yang liar. Nah, mungkin sosoknya itu ada anak kecilnya di situ. Nah, anak kecil ini kan mempunyai sifat dia itu pencemburu. Ya. Jadi ketika kita sudah mengadopsi dan dia sayang dengan Mbak Keke nih misalkan,
pada akhirnya Mbak Keke juga ada rasa sayang dong tentunya dengan Mas Rafli. Nah itu yang membuat mereka ini cemburu. Akhirnya bagaimana caranya mereka ingin membuat Mas Rafli dan Mbak Keke itu pisah. Jadi mereka tuh ingin dispesialkan lah, nggak mau ada yang lain. Karena itulah sifat anak kecil, pengen dimanja, pengen diapa, dan dia nggak mau ada yang dimanja selain mereka gitu. Bahkan mereka ini satu sama lain ini cemburu. Yang pada akhirnya mereka ini membuat suatu energi yang sangat kacau di tempat adopternya itu. Nah inilah yang membuat rumah itu menjadi panas, kemudian nggak enak hawanya, terus ada aja masalahnya, terus rezekinya juga jadi tertutup di situ. Kemudian aura kita sebenarnya ditutup sama mereka. Orang Mbak Keke ini ditutup sama mereka karena yaitu mereka tidak mau ada lagi yang menyukai Mbak Keke itu selain mereka. Posesif lah itu ya Master ya. Anak kecil itu posesif biasanya. Apalagi ketika si praktisi ini, ibaratnya praktisi ini mengambil siluman-siluman liar yang tadi Mbak Keke ceritain. Otomatis itu kan tingkat energinya lebih besar daripada yang si spirit doll-nya ini. Nah, ini yang menjadikan mereka tuh bentrok semua. Jadi di sini rumah Mbak itu sama Mas Rafli itu udah nggak karuan. Udah bawaannya kalau ngelihat Mbak Keke atau ngelihat Mas Rafli pengen berantem aja. Jadi ketika ini sudah terjadi, akhirnya seperti apa nih? Saya juga lama-lama gitu, hati saya kayak, duh udahlah ini bakar aja gitu. Saya pikir dengan membakar semua boneka itu tuh kayak hilang. Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Dan itu dengan berat hati saya bilang, udah kamu ikhlas deh, saya bilang gitu. Ya, sebenarnya hati saya berat. Itu tahun berapa? 2022. 2022 berarti sudah jalan 2000 sampai ini 2 tahun ya? Iya. Itu 2022 awal lah ya. Itu benar sama sekali sudah tidak ada berarti sekarang? Nggak ada. Oke. Ada semua. Nah, semenjak dibakar itu apakah terbebas dari permasalahan? Enggak. Jujur enggak? Oke. Iya. Karena kenapa belum terbebas dari permasalahan ini? Karena Mbak Keke dan Mas Rafli ini dibonding pasti. Bonding itu adalah membentuk suatu ikatan antara si spirit dengan si keeper. Ibaratnya orang yang adopter itu keeper kita nyebutnya untuk praktisi ya. Jadi di sini masih terbonding. Yang dibakar itu hanya vessel, hanya media. Media perantara untuk tempat tinggal mereka. Iya, wadahnya ya. Wadahnya saja, tapi spiritnya itu masih ikut kepada Mas Rafli dan Mbak Keke. Makanya mereka ini sebenarnya masih ada di sekitar Mbak Keke sama Mas Rafli. Bahkan di sini pun kalau saya lihat ada sekitar 10 yang ikut. Di sini ada sekitar 10 yang ikut dan mereka tidak suka dengan pembicaraan kita. Bahkan mungkin ada yang merasakan lah. Ini saya udah mulai merinding tuh. Merinding kan? Jadi memang ini tidak dibuat-buat dan di sini ada 10 kalau saya lihat yang ikut dan tidak suka dengan pembicaraan kita. Karena apa? Karena mereka tahu akan dibersihkan. Dan mereka juga tahu akan diputus bonding itu hari ini. Jadi permasalahan ini tidak akan pernah selesai ketika belum ada pemutusan bonding itu. Bahkan dibakar itu dibakar itu nggak bakal menyelesaikan masalah gitu. Malah bisa menambah masalah. Karena apa? Rumah mereka dibakar. Mereka akan marah. Dan itu kalau nggak diputuskan, itu akan menjadi masalah besar bukan hanya untuk dia, tapi seluruh keluarganya akan kena. Jadi memang satu-satunya solusi adalah memutus bonding ini. Membakar itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ataupun dia mau membuang nih bonekanya, ngasih siapa gitu, nggak akan pernah bisa. Oh, dioper redap itu ya? Nggak bisa. Karena apa? Karena si praktisi ini sudah membonding kepada boneka ini khusus untuk orang, makanya kan dimintain namanya, kemudian golongan darah, orang tuanya. Nah itu buat apa? Buat ngebonding itu semua. Jadi meskipun nggak dibawa vesselnya itu atau media bonekanya itu, dia akan tetap ikut. Ada ataupun tidak ada vesselnya itu. Nah, untuk memutuskan bondingnya itu, Master,
apakah bisa kita lakukan sekarang ya. itu saat ini atau bagaimana Master? Biar ya putus itu yang negatif-negatif jelek itu. Jadi bisa kita lakukan saat ini untuk pemutusan bondingnya. Nanti akan saya gunakan beberapa media yang ada di depan, kemudian ada air yang sudah saya taruh di kendi yang nantinya bisa diminum. Kemudian nanti air sebagiannya ini untuk mandi. Nah, setelah mandi nanti disiram juga, ada yang disiram ke seluruh area rumah. Kemudian kalau ada tempat usaha kan, ada tempat usaha, itu juga disiram nanti. Nah, nanti juga akan ada proteksi khususnya. Jadi biasanya ketika mereka sudah terputus bonding, ada saja yang masih ingin mencoba berinteraksi. Biasanya dia kalau interaksi itu apa tuh Master? Dia akan mencoba dengan cara apa yang paling biasanya kalau misalkan kita nggak sensitif, tapi kita mempunyai hewan tertentu di rumah seperti kucing ataupun anjing, nah itu adalah salah satu hewan yang sensitif. Jadi mereka ini bisa dan mampu merasakan kehadiran jin-jin yang tidak baik. Jadi biasanya kucing ini akan menuju ke tempat-tempat di mana yang memang keberadaan si jin ini berada. Jadi ketika mereka ingin usil atau apa, dia akan nyamperin tuh, mungkin di pintu ataupun di kasur ataupun di dekat jendela. Dia diem aja, dia melihat aja, tapi seakan-akan dia itu takut atau gimana. Dan juga terkadang juga kucing ini bermain dengan mereka. Biar supaya apa? Biar supaya mereka itu tidak jadi ganggu tuannya. Jadi mainnya sama dia. Jadi mainnya sama si kucing ini. Ya. Benar atau? Benar. Betul. Jadi gimana kalau itu? Ya kan kita juga kebetulan ada kucing di rumah gitu. Nah yang kalau di taman belakang lah itu kan ada 4 kucing. Kalau yang di dalam kan memang ada 1. Nah itu biasanya kalau malam tuh kayak suka kayak mainan sama anak kecil. Saya tahu tuh. Gak jelas soal larian, saya bilang ngapain sih? Iya. Itu kalau biasanya kalau Rafli suka nggak di rumah, saya sendiri kok suka kayak ada anak kecil ya. Nah saya memang juga waktu ini kan kita rumah udah pindah Master. Nah saya masih ngikut iya saya ngebatin kok dia masih ngikut ya, ini kayak iya nih anak-anak ini. Tapi maksud saya masa sih kan udah saya bakar gitu, masa masih ngikut gitu. Itu maksudnya saya ngebatin gitu aja. Tapi kok kalau tengah malam tuh suka mainan larian sama kucing ini gitu. Terus juga kalau misalnya saya di kamar kan pintu kebuka gitu, itu kucing kayak suka iya kayak lompat-lompatan kayak ada yang ngajak main. Iya itu sih makanya saya kok kayak ada yang ngajak main gitu. Merinding. Bangun semuanya sampai kaki-kaki. Sampai sini. Sampai kaki-kaki. Ya ini spiritnya ini mau berinteraksi, jinnya ini mau berinteraksi dengan kita, bahwa saya tuh nggak suka diceritain seperti ini gitu. Saya tuh nggak suka dibuka di publik seperti ini. Jadi saya tuh nggak suka dijelek-jelekan seperti ini. Jadi mungkin kita akan langsung aja mulai kita sesi pembersihan. Siapa dulu nih? Benar. Kita menunggu Master lihat. Ya Master. Siap. Jadi yang nggak suka ini bukan hanya anak kecil di sini. Sekarang itu sudah datang silumannya itu juga sudah datang di sini. Ular dan makanya dari tadi nyai. Iya betul nyai. Ada kan? Iya. Jangan ya. Jangan. Hati-hati dia. Udah. Tahan. Dia udah mulai mau berubah sih. Dia itu nggak suka dengan omongan kita di sini yang mau memutus itu. Jadi dia kalau saya dengar ini nih sekarang saya butuh darah, saya nggak mau pergi, saya sudah kontrak dengan dia. Ini langsung merinding. Full. Saya butuh darah, saya tidak mau pergi dan saya sudah kontrak dengan dia. Itu yang diberikan oleh praktisi janjinya sama dia. Jadi mungkin kalau yang bisa merasakan agak penuh ya. Iya. Agak penuh di sini tuh sudah penuh sesak. Jadi ini sebenarnya Mbak Kakak ini udah saya proteksi sebelum kita mulai. Oh gitu ya Master ya. Karena kalau enggak masuk dia. Pasti masuk.
Karena ini udah diem. Iya ini begini mas. ini asal semua ininya. Ntar tiba-tiba aing mau. Iya. Itulah. Pemirsa Ganjil Misteri, ini eksklusif untuk Ganjil Misteri. Saya akan mencoba untuk membersihkan, kemudian untuk memutuskan kontrak-kontrak yang sudah ada di tubuh daripada Mbak Keke. Di sini ada media bunga, yang mana bunga ini akan melambangkan suatu kesuburan nantinya, yang mudah-mudahan nantinya Mbak Keke bisa mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Yang mudah-mudahan setelah pembersihan ini ada kabar baik dari Tuhan yang diberikan kepada Mbak Keke dan juga Mas Rafli. Amin, amin, amin. Jadi di sini juga ada air yang sudah saya masukkan ke dalam kendi, dan di sini ada spirit proteksi khusus yang sudah saya siapkan untuk Mas Rafli sekeluarga. Dan di sini juga setelah pembersihan kita akan ada menelan pil ini yang tadi saya bilang untuk karirnya Mas Rafli ke depan, agar supaya terbuka kembali. Jadi tidak hanya tertutup oleh spirit doll itu. Jadi mungkin saya akan menuju ke mana? Mbak Keke dulu. Namanya Mbak Keke Mika Anggraini Darmayanti bin Fulan. Ikuti kata-kata saya. Saya berniat untuk melepaskan semua ikatan yang sudah saya lakukan kepada seluruh spirit doll yang pernah saya adopsi. Semoga mereka semua kembali kepada alamnya dan tidak membawa lagi efek buruk kepada saya, kepada suami saya, dan juga seluruh keluarga saya. Atas izin dan ridho daripada Allah Ta'ala, semoga semua bisa kembali ke alamnya dengan tenang. Apa yang dirasakan? Merinding satu badan merinding. Panas. Sekarang apa yang dirasakan? Ada hawa apa? Tadi ini dingin. Iya. Enggak panas Enggak. Nah ini pemirsa, setelah saya lepaskan ikatannya, Mbak Keke ini merasakan dingin. Kenapa dingin? Karena seluruh beban-beban yang ada di badannya itu terlepas. Sehingga yang tadinya bawaannya itu panas, tiba-tiba langsung dingin. Iya. Seperti itu. Dan merinding seluruh badan. Dari ujung kaki sampai. Terus sekarang apa yang dirasakan? Agak lebih ringan atau? Iya, ringan. Iya, dingin hawanya ya. Nah, Mbak Keke ini kan bisa melihat ya dan bisa merasakan. Jadi apa nih sekarang yang dirasakan? Apakah masih ada? Maksudnya di sekitar sini? Di sekitar sini yang mendekat ke Mbak Keke? Nggak ada. Udah nggak ada? Nggak ada. Dibandingkan dengan tadi pas kita syuting? Beda. Beda jauh? Iya. Oke, jadi ini juga akan saya blessing. Jadi untuk apa? Ini untuk membersihkan dari dalam badan Mbak Keke. Jadi air ini adalah sumber kehidupan. Air ini adalah salah satu elemen yang terbesar di dalam tubuh kita. Sehingga mudah-mudahan dengan air blessing ini atau air doa ini bisa meluruhkan semua energi negatif yang ada di dalam badannya Mbak Keke. Jadi tidak perlu banyak-banyak karena hanya sedikit saja juga akan menyebar ke seluruh badannya. Silakan. Gak usah diminum sampai habis. Nggak, diminum sampai habis. Oh, sampai habis. Sebelumnya niatkan dulu dalam hati untuk melepaskan semuanya.
ikatan dan lain sebagainya, dan membersihkan seluruh badannya. Iya. Jadi air ini akan bekerja 1 kali 24 jam. Nanti ketika ada efek-efek yang mual atau mau muntah ataupun keringetan, jadi jangan kaget, ataupun nanti mohon maaf buang-buang air. Nah itu jangan kaget, karena biasanya energi negatif itu akan terbuang dari situ setelah minum ini 1 kali 24 jam biasanya. Ya mudah-mudahan seluruhnya jadi bersih dan kehidupannya itu bisa kembali normal kembali. Amin, amin, amin. Sekarang Mas Rafli. Siap. Jadi bagaimanapun Mas Rafli ini adalah pasangan hidup dari Mbak Keke, yang mana ketika Mbak Keke ini terbonding, otomatis pasangannya itu juga ikut terbonding. Nah, ada efek-efek negatif yang dibawa dari spirit doll itu ke Mas Rafli. Kemudian juga ada yang dari siluman itu. Nah, ini akan saya coba bersihkan. Oke, so. Namanya? Muhammad Rafli Abidin. Ikutin kata-kata saya. Ya. Atas izin dan ridho. Atas izin dan ridho daripada Allah, saya niatkan untuk melepaskan seluruh energi negatif dan juga ikatan dari spirit dolls yang sudah mengikat saya dan juga keluarga saya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengabulkannya dan mengembalikan mereka ke alamnya dengan tenang. Ada berasa? Ya. Apa? Ini tadi saya pasti gini nih, kayak ini kayak ada putih, bukan putih apa ya, kayak ada yang menyelimuti. Kayak menyelimuti ya gitu. Terus kayak gremet-gremet dari kaki naik ke atas. Nih, terus energinya ada berasa dingin atau apa? Energinya alhamdulillah ini aman, Master. Lebih tenang? Iya, lebih tenang. Nah, ini salah satu indikasi bahwa ikatan itu sudah lepas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih bersinar nanti. Amin, amin. Silahkan. Niatkan sesuai hajatnya untuk meleburkan semua. Amin. Kemudian saya akan memberikan ini kapsul aura untuk Mas Rafli. Ini lebih ke apa nih, Master? Ini untuk melancarkan kerejekian, kemudian membuka simpul-simpul yang kemarin itu sudah tertutup oleh spirit doll. Jalur-jalur energinya itu dibersihkan lagi, kemudian agar memancarkan aura untuk karirnya Mas Rafli ke depan. Ya, amin, dalam bidang entertainment. Jadi diisi lagi airnya? Diisi lagi. Oh, diisi. Sudah habis. Saya kira gini ya. Silakan. Saya agak susah nelen, jadi nggak apa-apa. Bisa nggak? Hah? Bisa. Kalau nggak bisa, dibuka? Hah? Dibuka boleh. Nggak, udah nggak apa-apa gini. Malu saya. Silakan. Ternyata sudah bisa, Master. Bisa. Udah. Berarti sudah dewasa. Biasanya kalau anak-anak tuh nggak bisa. Iya. Tadi masih ke bawah anak-anak. Oke. Sekarang udah bersih. Karena spiritual itu. Udah kembali normal nih. Iya. Kembali ke setelan awal ya. Udah setelan awal nih. Udah normal nih. Oke. Jadi seperti itu pemirsa Ganjil Misteri. Jadi ketika kita sudah dibonding oleh suatu entitas ataupun spirit doll dalam hal ini, atau jin yang ada di dalam spirit doll itu, kita memang harus membersihkannya secara total dan menyeluruh. Karena apa? Dengan cara membakar ataupun memberikan kepada orang lain itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ikatan itu sudah terbonding dengan orang
yang pemesan di awal, dan itu tidak bisa dirubah. Jadi ketika kita membakar itu malah akan menjadi masalah yang sangat besar, bisa menyerang dia ataupun seluruh keluarga besarnya. Jadi ini sangat penting sekali dilakukan pembersihan dan pemutusan kontrak ataupun bonding itu. Jadi agar supaya kehidupan itu menjadi normal kembali. Jadi kalau misalkan memang ada yang butuh bantuan, bisa untuk mengkontak Ganjil Misteri dengan cara tulis di kolom komentar. Sedikit pesan-pesan terakhir ya Master ya, Iya, buat yang sudah pernah atau baru akan mengadopsi spirit doll seperti itu, lebih baik sih jangan. Gitu ya. Karena menurut dari pengalaman kita tadi, lebih banyak hal-hal negatifnya dibanding manfaat dan hal positifnya untuk kita ya. Dan juga ya kita berterima kasih banget nih pada hari ini buat Master Black Jet tentunya, dan juga Ganjil Misteri. Kita eksklusif ya Master tadi ya, pembersihan tadi ya. Kita sudah dibersihkan juga, dan memang dirasakan sendiri oleh kita bahwa ini beda. Ibaratnya kita seperti dicuci lalu bersih kembali, dan positifnya yang lebih banyak dibanding negatifnya ya. Ya, dan buat teman-teman yang ada keinginan untuk melepaskan spirit doll ya seperti kami ini, mungkin bisa dilakukan pembersihan secara khusus tadi, karena tidak bisa sembarangan hanya dengan membakar bonekanya saja. Ya kemarin kan kita mikirnya dengan membakar itu udah lepas lah, istilah udah putus, ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi mungkin buat teman-teman bisa langsung nanti menghubungi komen di Ganjil Misteri ya. Komen di Ganjil Misteri. Jadi nanti ada dibantu sama Master Black Jet. Black Jet. Segera aja pokoknya.